Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Utama, SPD IMPD, nomor induk dosen 2121058605, asal instansi Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang. Baiklah, para mahasiswa semuanya, materi hari ini adalah pengertian pendidikan Islam, ruang lingkup pendidikan Islam, tujuan pendidikan Islam, sistem pendidikan Islam. Yang mana kita harapkan setelah pembelajaran ini maka mahasiswa akan mampu menjelaskan 4 materi yang akan kita paparkan nanti. Baiklah, kita akan masuk ke materi kita yang pertama, yaitu pengertian pendidikan Islam. Ada beberapa istilah bahasa Arab yang sering digunakan oleh para pakar dalam memberikan definisi pendidikan Islam. Walau terkadang dibedakan, namun juga terkadang disamakan, yakni antara al-tarbiyah, al-ta'dib, dan al-ta'lim. Said Muhammad Al-Naqib Al-Atas lebih memilih istilah al-ta'dib untuk memberikan pengertian pendidikan dibanding istilah lainnya. Karena al-ta'dib menunjukkan pendidikan untuk manusia saja, sementara istilah al-tarbiyah dan al-ta'lim berlaku untuk makhluk lain. Sementara Abdurrahman Al-Nahwawi berpendapat bahwa istilah yang paling tepat untuk mendefinisikan pendidikan adalah istilah al-tarbiyah. Sedangkan tokoh pendidikan lainnya seperti Abdul Fattah Jalal berpendapat lain bahwa al-ta'lim merupakan istilah yang lebih tepat untuk memberikan definisi pendidikan tersebut. Baiklah, kita masuk ke penjelasan istilah al-tarbiyah. Al-tarbiyah berasal dari kata rob, walaupun kata rob memiliki arti, namun pada dasarnya adalah makna dasarnya adalah tumbuh, berkembang, memelihara, mengatur, menjaga kelestarian dan eksistensinya. Secara etimologis, kata al-tarbiyah merupakan kata jadian dari 3 akar kata, yaitu robba, yarbu yang berarti bertambah, tumbuh, dan berkembang. Pengertian ini didasarkan pada Quran surah Ar-Rum ayat 39. Dalam pengertian ini, pendidikan atau al-tarbiyah merupakan proses menambahkan, menumbuhkan, dan mengembangkan suatu potensi yang terdapat pada peserta didik baik secara psikis, fisik, spiritual maupun sosial. Kedua, robbiyah, yarba tarbiyah yang berarti tumbuh, berubah menjadi besar atau dewasa. Dalam pengertian ini, pendidikan merupakan proses untuk menumbuhkan atau mendewasakan peserta didik secara psikis, fisik, spiritual, maupun sosial. Ketiga, robba yarubbu tarbiyah yang berarti memperbaiki, memelihara, menuntun, menjaga, mengatur, dan memelihara. Dalam pengertian ini, pendidikan atau al-tarbiyah merupakan proses untuk memperbaiki, memelihara, menuntun, menjaga, mengatur, dan melihara peserta didik baik secara fisik, psikis, spiritual, maupun sosial. Kemudian kita masuki istilah al-ta'lim. Kata al-ta'lim merupakan kata jadian dari akar kata allama ya'limu ta'lim. Para ahli berbahasa mengartikan kata ta'lim dengan pengajaran, misalnya Allahu al-ilma yang berarti mengajarkan kepadanya ilmu pengetahuan, sedangkan tarbiyah diartikan dengan pendidikan. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, yaitu istilah al-ta'dib. Al-ta'dib biasanya diterjemahkan dengan sopan santun, budi pekerti, moral, etika, akhlak, dan adab. Istilah al-ta'dib memiliki akar kata yang sama dengan adab yang berarti peradaban atau kebudayaan. Artinya, pendidikan yang baik akan melahirkan peradaban yang baik pula. Menurut Muhammad Naqib Al-Atas merupakan istilah yang paling tepat untuk menunjukkan pendidikan Islam. Sementara istilah al-tarbiyah dinilai sangat luas sebab al-tarbiyah juga berlaku untuk pendidikan terhadap binatang.
Kata al-ta'dib tidak dijumpai dalam Al-Quran, tetapi istilah itu terdapat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hadis ini dijadikan rujukan dan argumen bahwa al-ta'dib dipakai juga dalam peristilahan pendidikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang diriwayatkan Al-Askari dari Alif yang berarti Tuhan telah mendidikku, maka Dia sempurnakan pendidikanku. Berdasarkan pengertian di atas, maka al-ta'dib berarti pengenalan dan pengakuan setiap manusia terhadap berbagai aturan dan tatanan Tuhan, sunatullah yang dilakukan secara berangsur-angsur sehingga ia dapat mentaati aturan tersebut. Jadi dalam al-ta'dib itu terjadi proses perubahan sikap mental setiap individu. Misalnya proses menaati dan menghormati kepada kedua orang tua. Berdasarkan konsepsi yang telah dipaparkan, Muhammad Naquib Al-Atas merumuskan pendidikan sebagai suatu proses pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan ke dalam manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuatan dan keagungan Tuhan. Para pakar pendidikan Islam telah memberikan definisi pendidikan Islam yang sangat variatif secara redaksional, antara lain Umar Muhammad Al-Taumi Al-Saibani berpendapat bahwa pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu peserta didik pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitar. Hasan Langgulung merumuskan pendidikan Islam adalah suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Ahmad Tafsir berpendapat bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan yang diberikan seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai ajaran-ajaran Islam. Berdasarkan beberapa pengertian yang telah disebutkan, maka dapat dipahami bahwa pendidikan Islam adalah sebuah proses pemberian bimbingan yang dilakukan secara sadar. Materi pendidikan Islam adalah seluruh nilai dan aspek dalam Islam, baik menyangkut akidah, syariah, ibadah, maupun muamalah dan akhlak. Pendidikan berorientasi kepada dua sasaran secara integrasi, yakni kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sehingga dapat kita simpulkan rumusan pengertian pendidikan Islam yaitu suatu proses pemberian bimbingan dan pengajaran kepada peserta didik dalam rangka meningkatkan kualitas potensi iman, intelektual, kepribadian, dan keterampilan peserta didik sebagai bentuk kehidupan ke depan berdasarkan ajaran Islam. Secara integrasi yakni kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sehingga kita dapat menyimpulkan rumusan pengertian pendidikan Islam itu yaitu suatu proses pemberian bimbingan dan pengajaran kepada peserta didik dalam rangka meningkatkan kualitas potensi iman, intelektual, kepribadian, dan keterampilan peserta didik sebagai bentuk penyiapan kehidupan ke depan berdasarkan ajaran Islam. Berikutnya yang akan kita bahas adalah ruang lingkup pendidikan Islam. Islam adalah suatu agama yang berisi suatu ajaran tentang tata cara hidup yang dituangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia melalui para rasulnya sejak dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau para rasul sebelum Nabi Muhammad, pendidikan itu berwujud prinsip atau pokok-pokok ajaran yang disesuaikan menurut keadaan dan kebutuhan pada waktu itu. Bahkan disesuaikan menurut lokasi atau golongan tertentu. Maka pada Nabi Muhammad SAW, prinsip pokok ajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan umat manusia secara keseluruhan, yang dapat berlaku pada segala masa dan tempat. Ini berarti bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah merupakan ajaran yang melengkapi atau menyempurnakan ajaran yang dibawa oleh para nabi-nabi sebelumnya. Dengan demikian, berarti ruang lingkup dan kajian pendidikan Islam sangat luas sekali.
karena di dalamnya banyak segi atau pihak yang ikut terlibat, baik langsung maupun tidak langsung. Adapun ruang lingkup pendidikan Islam adalah 1. Perbuatan mendidik. Apa itu perbuatan mendidik? Perbuatan mendidik ialah seluruh kegiatan, tindakan, dan sikap pendidik sewaktu menghadapi peserta didiknya. Dan perbuatan mendidik ini sering disebut dengan tahzib. Karena itu, sebagai pengajar, guru bertugas membina perkembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan muridnya. Kedua, peserta didik. Peserta didik adalah merupakan pihak yang paling penting dalam pendidikan. Hal ini disebabkan karena semua upaya yang dilakukan adalah demi untuk mengiring anak didik ke arah yang lebih sempurna. Sebab itu, maka di samping peserta didik mendapatkan pelajaran di dalam ruangan kelas, seorang guru juga secara khusus menyediakan waktu khusus untuk memberikan bimbingan atau penyuluhan kepada peserta didik agar target yang hendak dicapai dapat terlaksana dengan baik. Ketiga, dasar dan tujuan pendidikan. Landasan yang menjadi fundamen serta sumber dari segala kegiatan pendidik adalah membentuk pribadi muslim seutuhnya dengan pribadi yang ideal menurut Islam yang meliputi aspek-aspek individual, sosial, dan intelektual. Atau dengan kata lain, untuk membentuk pribadi muslim yang mampu meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan menghambakan diri kepada Allah memperkuat iman dan melayani masyarakat Islam serta terwujudnya akhlak yang mulia. Keempat, pendidik. Siapa itu pendidik? Pendidik adalah guru. Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam pendidikan Islam. Karena berhasil atau tidaknya proses pendidikan adalah lebih banyak ditentukan oleh mereka. Sikap dan teladan seorang guru dan peserta didik merupakan unsur yang paling penting menunjang keberhasilan pendidikan. Karena sikap inilah yang paling pertama dilihat baik di pihak yang mengajar maupun yang diajar. Sebab itu, dengan melalui akhlak dan keteladanan para guru, maka keberhasilan pendidikan akan lebih cepat tercapai. 5. Materi pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, tujuan dan materinya adalah merupakan dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Dan Al-Quran harus dijadikan rujukan dalam membangun materi atau teori pendidikan. Sebab itu, maka materi yang disampaikan tidak hanya terfokus kepada ilmu agama, tetapi diajarkan juga ilmu alam yang dihubungkan dengan Islam, sehingga tidak ada lagi sekularasi dalam pendidikan. 6. Metode pendidikan. Bagaimana metode pendidikan itu berperan? Peranan metode pendidikan berasal dari kenyataan yang menunjukkan bahwa materi kurikulum pendidikan Islam tidak mungkin akan dapat diajarkan secara keseluruhan, melainkan diberikan dengan cara khusus. Penerapan metode bertahap, mulai dari metode yang paling sederhana menuju yang kompleks, merupakan prosedur pendidikan yang diperintahkan Al-Quran. Variasi metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar adalah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Mengajar seorang murid untuk menulis sebuah kalimat secara cermat dan baik harus merupakan tuntunan pengajaran menulis di papan tulis maupun di buku tulisnya, atau melalui tugas untuk melihat keterampilan dan tingkah laku murid-muridnya. Karena itu, banyak metode yang dapat disampaikan kepada peserta didik seperti metode cerita, ceramah, diskusi, metafora, simbolisme, verbal, hukuman, dan ganjaran. 7. Alat pendidikan.
Alat pendidikan adalah suatu benda yang dapat diindrai, khususnya penglihatan dan pendengaran. Alat peraga pengajaran, baik yang terdapat di dalam maupun di luar kelas, yang digunakan sebagai alat bantu penghubung medium komunikasi dalam proses interaksi belajar untuk meningkatkan efektivitas. Tujuan pendidikan Islam. Sebelum kita membahas tentang tujuan pendidikan Islam, ada baiknya kita akan membahas dulu tentang tujuan pendidikan nasional kita, yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan Islam adalah sebuah proses kegiatan menuju suatu tujuan yang karena pekerjaan tanpa tujuan yang jelas akan menimbulkan suatu ketidakmenentuan dalam prosesnya. Lebih-lebih dalam proses pendidikan yang bersasaran pada kehidupan psikologi peserta didik yang masih berada pada taraf perkembangan, maka tujuan merupakan faktor yang paling penting dalam proses kependidikan itu. Karenanya, dengan adanya tujuan yang jelas, materi pelajaran dan metode-metode yang digunakan mendapat corak dan isi serta potensialitas yang sejalan dengan cita-cita yang terkandung dalam tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan Islam mengandung di dalamnya suatu nilai-nilai tertentu sesuai dengan pandangan Islam yang harus direalisasikan melalui proses terarah dan konsisten dengan menggunakan berbagai sarana fisik dan non-fisik yang sama dengan nilai-nilainya. Idealitas tujuan dalam proses kependidikan Islam mengandung nilai-nilai Islami yang hendak dicapai dalam proses kependidikan yang berdasarkan ajaran Islam secara bertahap. Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam merupakan pengembangan nilai-nilai Islam yang hendak diwujudkan dalam pribadi peserta didik pada akhir dari proses kependidikan. Dengan kata lain, tujuan pendidikan Islam adalah perwujudan nilai-nilai Islami dalam pribadi peserta didik yang diperoleh dari pendidik Muslim melalui proses yang terfokus pada pencapaian hasil yang berkepribadian Islam yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, dan bertakwa, dan kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, sehingga sanggup mengembangkan dirinya menjadi hamba Allah yang sangat taat dan memiliki ilmu pengetahuan yang seimbang dengan dunia dan akhirat, sehingga terbentuklah manusia muslim paripurna yang berjiwa tawakal secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-An'am ayat 162 yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Dengan demikian, maka tujuan dari pendidikan Islam sama luasnya dengan kebutuhan manusia modern masa kini dan masa yang akan datang. Karena manusia tidak hanya memerlukan iman atau agama, melainkan juga ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia sebagaimana sarana untuk mencapai kehidupan yang bahagia di akhirat. Berkaitan dengan tujuan pendidikan Islam, Muhammad Atiyah Al-Abrasi berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah akhlak. Menurutnya, pendidikan budi pekerti merupakan jiwa dari pendidikan Islam. Islam telah memberi kesimpulan bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah ruh atau jiwa pendidikan Islam. Dan tujuan pendidikan Islam yang sebenarnya adalah mencapai suatu akhlak yang sempurna. Akan tetapi, hal ini bukan berarti bahwa kita tidak mementingkan pendidikan jasmani, akal, ilmu maupun ilmu pengetahuan praktis lainnya, melainkan bahwa
kita sesungguhnya memperhatikan segi-segi pendidikan akhlak sebagaimana halnya memperhatikan ilmu-ilmu yang lain. Anak-anak membutuhkan kekuatan dalam jasmani, akal, ilmu, dan juga membutuhkan pendidikan budi, pekerti, cita rasa, dan kepribadian. Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam adalah mendidik budi pekerti dan pembentukan jiwa. Yang kedua, memperhatikan agama dan dunia sekaligus. Sesungguhnya ruang lingkup pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada pendidikan agama dan tidak pula terbatas hanya pada dunia semata-mata. Rasulullah SAW pernah mengisyaratkan setiap pribadi dari umat Islam supaya bekerja untuk agama dan dunia sekaligus, sebagaimana sabdanya, "Beramallah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup untuk selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok hari." Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW tidak hanya memikirkan dunia semata, tapi beliau juga memikirkan untuk bekerja dan beramal bagi kehidupan akhirat. Karenanya, tujuan pendidikan Islam bukan hanya untuk pencapaian kebahagiaan dunia, tetapi juga untuk pencapaian kebahagiaan akhirat. Pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam merupakan satu kesatuan yang mengandung makna atau arti dari sistem dan pendidikan Islam. Olehnya, sebelum sampai kepada pengertian tersebut, maka terlebih dahulu akan dijelaskan kedua istilah tersebut. Pertama, pengertian sistem. Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang berarti mengumpulkan suatu kesatuan bermacam-macam hal yang menjadi suatu keseluruhan dengan bagian-bagian yang tersusun dari dalam. Sistem adalah suatu keseluruhan yang bulat yang tersusun dari bagian-bagian yang bekerja sendiri-sendiri atau independen atau bekerja sama untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan berdasarkan kebutuhan. Dari definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa sistem adalah jumlah keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai hasil yang diharapkan berdasarkan atas kebutuhan yang telah ditentukan. Berikutnya kita akan memasuki pengertian pendidikan Islam yang telah kita jelaskan di atas. Sedikit kita ulangi, yaitu pendidikan Islam adalah upaya pembinaan dan pengembangan potensi manusia agar tujuan kehadiran manusia di dunia ini sebagai hamba Allah dan sekaligus khalifah Allah tercapai sebaik-baiknya. Dari pengertian di atas tadi yang telah kita sama-sama dengarkan, sistem pendidikan Islam apabila dipadukan maka dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan Islam adalah keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bekerja sama atau unsur-unsur yang disusun secara teratur saling berkaitan dalam rangka membentuk manusia yang berkepribadian muslim yang berdasarkan nilai-nilai ajaran agama Islam, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Untuk menunjang suatu keberhasilan dan mencapai tujuan pendidikan Islam, maka unsur-unsur pendidikan sebagai suatu kesatuan unsur yang sifatnya operasional, situasional, dan non-situasional merupakan alat yang relatif penting. Pada bagian ini kita akan menjelaskan apa saja unsur-unsur yang mendukung dalam sistem pendidikan Islam. Ada 5 bagian, yaitu yang pertama adalah pembacaan Al-Quran. Dalam hal ini tidak langsung sebagaimana mestinya, karena pembacaan Al-Quran hanya sebuah sebutan dan sekedar bisa membaca, tidak sampai pada tingkat pemahaman dan pengamalannya. Yang kedua adalah tazkiyah atau penyucian.
dalam hal ini penyucian jiwa dan budaya agar tumbuh dan berkembang secara maksimal dan tidak menyimpang dari tujuan ajaran agama Islam. Yang ketiga, ta'lim atau pengajaran Alkitab. Hal ini dimaksudkan agar berkembang budaya tulisan. Pengajaran ini hanya sampai pada taraf baca tulis Arab, Latin, atau Melayu di kalangan mereka, hanya terbatas dan tidak fungsional dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Yang keempat, Al-Hikmah. Pengajaran Al-Hikmah dimaksudkan untuk mengembangkan budaya dan kemampuan berpikir dan berfilsafat. Ini boleh dikatakan tidak ada. 5. Ilmu. Pengajaran ilmu dimaksudkan agar tumbuh berkembang ilmu pengetahuan di segala bidang termasuk teknologi. Ternyata boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Di samping itu, sistem pendidikan Islam memiliki ciri-ciri khusus, antara lain sistem ibadah, sistem pembinaan rohani, dan sistem pembinaan intelektual. Sistem ibadah itu adalah sistem yang tidak terbatas pada ibadah yang sudah dikenal seperti rukun Islam, tetapi pengertiannya lebih daripada itu, yaitu kebaktian yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengambil petunjuk hanya darinya saja tentang persoalan dunia maupun akhirat. Kedua, pembinaan rohani adalah menciptakan hubungan yang terus-menerus antara roh dan Allah dalam keadaan apapun dan pada seluruh kegiatan berpikir dan merasa. Sebab rohani adalah landasan tempat sandaran eksistensi, serta dengan rohani itulah seluruh alam ini berhubungan. Oleh karena itu, rohani perlu dibina secara khusus. Yang ketiga, pembinaan intelektual, yaitu bahwa akal merupakan kekuatan untuk membangkitkan daya pikir, sehingga perlu dibina tenaga akal dalam pembuktian dan pencarian kebenaran. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sistem pendidikan Islam dengan ciri khususnya pada masa itu masih bersifat statis dan tradisional. Materi pengajarannya masih terbatas pada bidang tertentu. Keadaan seperti ini terus berlangsung sampai adanya sistem pendidikan yang dibawa oleh orang-orang Barat yang kemudian diadopsi menjadi suatu sistem pendidikan, yaitu sistem pendidikan nasional. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block,